Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bersyukur ya kalau pagi ini kita masih bisa bernafas dengan lega dan kita punya tubuh yang sehat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-15. Keluaran 20 ayat ke-15 berbunyi, "Jangan mencuri." Anak-anakku, tentu kita semua tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak benar. Tentunya kita tidak suka apabila ada yang mencuri barang milik kita, mainan kesukaan kita misalnya. Namun sebenarnya apa sih alasan Allah memberikan perintah ini kepada umatnya? Memangnya mencuri itu hanya permasalahan mengambil barang milik orang lain ya? Ternyata tidak demikian. Ada dua hal yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia memutuskan untuk mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Pertama, ketika seseorang mencuri atau mengambil barang milik orang lain, artinya ia beranggapan bahwa Allah tidak berkuasa atas barang itu. Padahal segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi ini adalah milik Allah sendiri. Demikian tercatat dalam Mazmur 24 ayat pertama yang berbunyi, "Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya." Hal ini berarti meskipun barang itu milik orang lain, namun Allah yang berkuasa memberikan barang itu kepada orang tersebut. Tentu saja Allah sendiri yang berkuasa juga untuk mengambilnya, bukan kita yang hanya seorang manusia. Jadi ketika seseorang mengambil barang yang telah Allah percayakan kepada orang lain, ini artinya ia melawan Allah. Ia melanggar kuasa Allah, otoritas Allah atas barang tersebut. Ia tidak beranggapan bahwa Allah berkuasa atas barang tersebut. Kemudian anak-anakku, seseorang yang melakukan tindakan pencurian biasanya melakukan tindakan tidak benar ini secara diam-diam. Tidak ada pencuri yang memberitahu orang banyak bahwa dirinya mau mencuri. Tentu ia akan mencari waktu yang paling tepat, suasana yang sunyi, agar tindakannya tidak ketahuan. Mengapa ia melakukan tindakan ini dengan sembunyi-sembunyi? Karena dia sadar bahwa tindakan mencuri itu tidak benar. Hal kedua yang terjadi ketika seseorang mencuri adalah ia mengabaikan kehadiran Allah. Meskipun mungkin saja ia berhasil sembunyi dari sesama manusia, namun Allah tahu apa yang ia lakukan. Ingatkah kamu kisah Akan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk perbendaharaan rumah Tuhan? Dalam Yosua 7 ayat yang pertama, dicatat bahwa Tuhan mengetahui perbuatan Akan, meskipun seluruh bangsa Israel tidak ada yang melihat atau mengetahui perbuatannya. Akan bahkan menyembunyikan barang curian itu di kemahnya supaya tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Namun, Allah mengetahui hal itu dan menghukum Akan. Bahkan meskipun tindakan itu dilakukan oleh Akan sendiri, bangsa Israel juga mendapat hukuman, yaitu mereka tidak dapat mengalahkan musuh mereka dalam perang. Bahkan ada banyak orang Israel yang tewas kala itu. Jadi ketika seseorang mencuri, ini berarti ia mengabaikan Allah yang Maha Adil. Tapi anak-anakku, apa saja sebenarnya yang termasuk dalam kategori mencuri? Mengambil barang orang lain? Tentu saja itu mencuri. Mengambil uang milik orang lain? Iya, itu juga mencuri. Akan tetapi, tahukah kamu bahwa ada satu bentuk pencurian yang cukup dekat dengan status kita sebagai seorang murid di sekolah? Apakah itu? Menyontek. Ya, menyontek sama artinya dengan mencuri. Menyontek berarti kamu sedang mencuri jawaban dari orang lain. Apalagi di tengah kecanggihan teknologi dan sistem pembelajaran jarak jauh. Mungkin saja Bapak Ibu guru di sekolah bisa tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Tapi ingatlah, Tuhan tahu, Tuhan Maha Hadir, Tuhan melihat. Tuhan sedih ketika kita sebagai anak-anak yang bersekolah di sekolah Kristen justru membudayakan menyontek. Kalau kita terbiasa menyontek sejak masa sekolah, maka kita cenderung kesulitan untuk bersikap jujur di masa yang akan datang. Mengapa? Karena sudah terbiasa mengambil jalan pintas, mengambil jalan berdosa. Anak-anakku,
Apabila ada di antara kita yang pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita, marilah kita datang kepada Allah dengan satu pengakuan yang jujur. Baik kita yang pernah maupun tidak pernah mencuri, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Minta agar Allah menjaga hati kita dan tangan kita, agar kita tidak jatuh pada perbuatan mencuri. Amin.